anggota DPR sekarang itu dari 580 itu 60% itu terkoneksi dengan dunia usaha. Kedepannya kira-kira bagaimana nasibnya DPR itu? Kita takutkan dengan latar belakang sebagai pengusaha ini, ketika punya kewenangan nanti nih Cak, jangan sampai aturan yang akan dibuat atau nanti anggaran yang akan disusun itu justru ada konflik kepentingan dengan usahanya. Itu yang jangan sampai itu. Nah misalnya dia pedagang batu bara nih, bukan batu cincin. Pedagang batu bara. Teman-teman hakim di seluruh Indonesia kan berencana tuh, Fat, mau mogok nasional. Oh iya, enggak seminggu tidak ada persidangan. Pengadilan tutup tuh ya. Problematikanya sederhana, teman-teman ini tidak digaji layak. Andai mereka itu betul mogok, lalu ada sesuatu yang urgent harus diputuskan terkait dengan kehidupan bangsa dan negara, itu gimana? Begitu mereka sidang, tiba-tiba ditelepon istri, rinso di rumah habis. Bagaimana dia bisa mengetuk secara adil? Semua hakim konstitusi sebenarnya mau mogok juga. Itu dia, pertanyaan saya gitu, mau ikut mogok juga. Jadi 9 orang itu. Saya nggak ikut-ikut ya. Padahal ada yang berjanji mau memperbaiki sistem hukum, gaji layak dan segala macam. Siapa yang janji itu? Inisial. Karena sudah malam. Rusak propertinya. Berderuk dia. Berbunyi. Labanya sate susah buat ini nanti. Alhamdulillah, hari ini sateku ludes lagi. Banyak sekali ternyata yang tertarik dengan sate dan minuman serta makanan di warung Sate Demokrasi ini. Memang ini bukan sate biasa, ini sate demokrasi, sajian tentang demokrasi. Ini sudah malam, memang warung sudah saya tutup ini, karyawan sudah saya pulangkan. Sekarang saya tinggal sendiri di warung ini, ya sambil nunggu tutup. Saya akan catat dulu kebutuhan besok yang akan dibeli apa saja ya. Kok nggak ada kertas ya? Oh, di sini ini dia. Nah, ini ada kertas ini. Ya, besok itu ini kayaknya ayamnya sudah habis. Kambing 1 kilo aja cukup nih, yang makan kambing nggak terlalu banyak. Beras 10 kilo. Gula 6 kilo. Kacang, ini kacang untuk bumbu ini sudah mau habis juga nih. Kacang, teh, segala macam. Nah, ini biar nanti si Mulyani yang beli ke pasar ini. Karena Rusdi ini nggak datang-datang. Katanya menikah dia. Sudah 2 minggu nih pamit. Mudah-mudahan minggu depan dia sudah datang lagi ke sini. Bawa istrinya pastinya, nanti biar dia masuk kerja lagi ke sini. Nah, saya sebetulnya juga janji sama Islah, katanya dia janji datang, tapi tiba-tiba ngomong ke saya dia mau pergi ke luar negeri. Nggak tahu sih luar negerinya mana itu. Saya dapat kabar katanya ke Amerika atau kemana gitu dia. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku ini sendiri aja dulu di sini. Assalamualaikum. Cak, sate masih ada, Cak? Kok bahagia begitu? Apa? Oh iya, 2 kali lupa saya. Waalaikumsalam. Gimana Cak? Sehat Cak? Sate Cak? Kok tiba-tiba nongol? Lapar dan mau ingat sate. Bukan, duduk. Tadi juga nelpon Fadli. Fad, makan sate warung Cak Imam. Udah, sampean dari mana kok tiba-tiba nongol di warung saya ini? Dari ketemu presiden. Mau bilang hati-hati, bentar lagi 20 Oktober. Itu doang. Oh benar itu? Ya bohong lah. Ya bohong lah. Enggak, kalau sampean ketemu presiden ajak saya. Biar saya juga bisa ketemu presiden. Untuk kabinet berikutnya ya, Cak? Iya. Sudah makan? Belum, makanya rindu sate. Ini sudah tutup. Iya. Karyawannya sudah saya pulangkan. Ya. Tinggal saya sendiri. Ini sudah saya mau tutup, tiba-tiba sampai datang. Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah. saya mau ada yang diobrolin. Oh. Banyak orang
yang makan di sini tanya-tanya ke saya itu. Saya ingin abenta soal demokrasi lagi dengan sampean ini. Siap. Ya. Ayo makan. Siap. Minum. Karena ini tidak ada pembantunya, self service. lagi pulang, ya nuang sendiri. Siap. Ini tahunya. Kalau mau sate ini ada sendiri ambil ya. Ya, siap. Ambil sendiri. Ya. Itu Jadi, sisa semua berarti itu. Biar terbiasa. Oh enggak, itu masih baru. Baru tadi. Katanya udah habis tadi. Iya, kalau sate itu mah nggak mungkin habis semua lah. Tetap disisakan. Iya, tetap disisakan. Untuk di rumah, ya. Paling enggak ya dimakan sendiri besok pagi. Begitu loh. Iya. Orang Madura itu kan kreatif, Pak. Bisa juga hemat ya. Iya. Kreatif dan hemat. Mirip orang Padang berarti ya. Gimana, Cak? Jadi lah, saya tanya, sampai itu sebetulnya dari mana tadi kok? Ada diskusi sama teman-teman biasa. Terus ingat lapar, ingat Mampir Cak sini. Imam, mampir mau ajak Fadli Oh gitu. makan sate kita, Pak. Saya udah janji makan sate sama dia, Cak. Itu yang siapa sih? Kok lupa saya. Fadli Rahmadanil, peneliti perkumpulan Perludem, tahu saya, tahu. Perlu dan demen. Iya. Apa perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Dia itu teman saya. Oh, kenal juga. Sudah lama nggak ke sini. Oh, memang anaknya agak sombong. Aku nggak mau bilang seperti itu. Nggak mau saya. Nah, kalau dia datang nanti kita terima. Tapi ngomong-ngomong ini, gimana soal pelantikan DPR kemarin? Iya, menarik ya. 1 Oktober. Ntar ya. Ini catatan untuk catatan belanjaan besok ya. Ini biar tidak hilang saya masukkan lagi di sini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dibilang sombong tadi ya. Saya dengar dari luar tadi. Sehat, Cak? Masya Allah. Udah lama sekali ya. Ini warung udah lama atau baru? Ini warung sudah lama. Tapi warung ini memang Warung ini karena beliau gagal jadi calon bupati buka warung. Kok jauh sekali kan bupati punya warung? Nah, ini warung ini begini. Ini warung sate demokrasi. Yes. Warung sate, tapi di sini ini yang datang ke sini itu tidak sekedar makan itu, Fad. Yang datang ke sini itu mesti bincang-bincang, abenta masalah demokrasi. Nggak boleh hanya makan aja ya? Ya boleh tidak ada pemaksaan, namanya demokrasi masa dipaksa. Nanti kalau dia keluar malah nggak bayar repot bisa ya, ya kan? Yang penting datang dan harus bayar. Ya, tapi di sini rata-rata abenta masalah demokrasi. Loh, pertanyaannya banyak, yang diobrolkan banyak. Saya catat. Nah, kalau ada Ferry datang ke sini atau Islah, nah ini baru kamu juga ikut datang, itu saya tanyakan. Tadi Mas Islah kemana? Islah itu ke luar negeri katanya itu. Gak tahu luar negerinya mana. Aku kalau soal luar negeri itu teringat ini loh. Orang Madura yang ditangkap di perairan Australia itu loh. Kenapa, Cak? Jadi ceritanya begini. Dia itu dari Madura. Iya kan? Pakai perahu. Kapal mesin itu. Menuju Australia. Menuju terus dia. Tiba-tiba melewati perbatasan perairan Australia. Ditangkap lah sama polisi Australia. Loh. Anda kenapa kok di sini? Anda ini melanggar batas kontinental. Batas kontinen. Batas kontinen. Ini perairan kami Australia. Oh, kenapa Anda masuk? Kenapa Anda masuk di situ tanpa izin? Loh, Pak. Anda ini bisa dituduh mencuri ikan di sini. Loh, saya tidak mencuri ikan, Pak. Saya ngejar ikan saya yang lari dari Madura. Itu. Dikejar ya? Dikejar sampai Australia. Iya, sampai Australia itu. Jadi orang Australia bingung. Iya juga ya, ini ngejarnya sampai ke sini. Memang orang Madura itu banyak akal, Cak. Iya. Saya juga pernah dengar cerita orang Madura di NASA. Jadi ketika punya gagasan banyak. Pak, kalau mau minum ambil sendiri loh. Nggak ada pelayannya. Nggak ada pembantu. Sekarang nggak ada. Ambil sini. Saya tadi nunggu pelayannya. Oh, Islah yang keluar negeri itu ya? Islah keluar negeri dia. Islah. Damai terus seperti dia ya? Iya. Islah terus dia. Iya. Tapi ini bukan sedotan pulpen ya. Oh, ya. Taruh sini dia. Gimana orang Madura yang kena NASA itu? Jadi banyak pertemuan para ahli antariksa, salah satunya dari Madura. Ketika orang NASA bertanya bahwa kita perlu meneliti matahari, ternyata ilmuwan dari Amerika
nggak punya gagasan soal meneliti matahari dari dekat ini, Cak. Katanya nggak mungkin, kita pasti terbakar, pesawat kita pasti rusak. Ilmuwan Inggris juga menolak, pasti terbakar, rusak. Prancis juga begitu, Italia juga begitu. Akhirnya berilah ilmuwan Madura. Tenang, saya sudah temukan solusinya katanya. Kita akan meneliti matahari katanya. Tapi nanti kita terbakar, jangan khawatir, kita berangkat malam saja. Jadi matahari kan malam agak kalau malam mataharinya sudah nggak panas. Iya. Kurang lucu ya, Cak? Enggak. Itu masuk akal. Itu sama. Itu cerita itu pernah juga ditanyakan oleh orang Madura ke Habibie. Kok Pak Habibie? Katanya. Pak Habibie jawab apa? Jadi katanya itu. Setahu saya orang Madura yang dekat sama Pak Habibie Prof Mahfud. Saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Jadi ceritanya begini dia. Pak Habibie, kalau orang berangkat ke bulan itu kan sudah biasa, Pak. Berani nggak berangkat ke matahari katanya. Dengan teorinya Habibie jelaskan. Nggak mungkin. Nggak mungkin, itu panas. Panasnya sinar matahari itu berjuta-juta partikel. Jangankan manusia, pesawat pun mendekat bisa meleleh. Jangankan sampai mendekat aja udah bermasalah. Mendekat aja bisa meleleh, kata Pak Habibie. Ya gimana kalau berangkatnya habis maghrib, Pak? Kok pulang subuh? Langsung pusing Pak Habibie kan. Ya tapi gimana tadi soal pelantikan 1 Oktober? Ya. Ini banyak yang tanya loh. Menarik, 1 Oktober dilantik. Pelantikan DPR baru beberapa hari yang lalu ya. Dan proses pelantikan yang awalnya diisukan perubahan undang-undang, Cak, nggak jadi perubahannya. Sehingga artinya partai yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu legislatif otomatis duduk menjadi ketua pimpinan. Itu sebabnya Bu Puan jadi ketua lagi. Bu Puan ketua lagi sekarang. Ketua lagi sekarang. Aku baca koran. Saya pun pedagang sate baca koran, Fadli sama Mas Irsa di luar. Saya kan keluar negeri juga kemarin. Keluar negeri juga. Makanya kamu ini kelihatan ya. Apa? Glowing saya. Terus. Nah, menariknya di MPR punya semacam konsep agar tidak terjadi keributan dalam pemilihan pimpinan. Dipastikan modelnya begitu. Tapi di DPD nggak begitu, Cak. Di DPD tidak ada ketentuan mekanisme di undang-undang. Akibatnya diatur di tatip. Tata tertib DPR. Itu sebabnya di DPD agak ribut sedikit. Di MPR juga lancar. Jadi parlemen kita dalam 3 hari belakangan dari tanggal 1, 2 ya. Selesai ya, 1 hari malah selesai. Milih ketua. Ketua. Jadi ini sudah terpilih ketua DPR, ketua MPR, dan juga ketua DPD. Yes. Sudah ada ketua semua. Sudah ada ketuanya semua. Tapi aku baca koran itu ya, katanya 60% itu pebisnis. DPR itu pebisnis. Itu gimana, Evat? Kamu kan nggak hanya ada pebisnisnya. Apa kamu tadi? Perludem ya. Ingat-ingatlah perludem. Perlu dan demen. Ya. Perkumpulan pemilu dan apa, Pak? Demokrasi. Sama kan? Nyambung dengan sate demokrasi. Nah, gimana itu, Pak? Ya, ntar ini. Satenya mana? Nggak mau saya ngomong. Ya Allah. Nggak lancar omongan. Ini sate ini. Ini disisakan untuk langganan pasti ini kan? Ini untuk ini lontong beneran loh, bukan properti loh ya. Ini memang bisa dimakan kan? Oh, bisa. Ini. Piringnya. Piringnya. Jadi gimana, Cak? Yang 60%? Nah, iya. Pengusaha. 60% itu anggota DPR sekarang itu dari 580 itu 60% itu terkoneksi dengan dunia usaha. Iya. Itu kedepannya kira-kira bagaimana nasibnya DPR itu? Perumusan legislasinya dan lain sebagainya. Iya, yang jadi silakan. ketakutan kan sebetulnya memang bagaimana kemudian latar belakang anggota DPR ini, terutama pengusaha ya, kan mereka nanti punya kewenangan untuk membuat aturan, undang-undang ya, kemudian mengatur juga soal politik anggaran karena fungsi budgeting di DPR kan, dan juga fungsi pengawasan ke pemerintah kan. Nah, yang kita takutkan dengan latar belakang sebagai pengusaha ini, ketika punya kewenangan nanti nih, Cak, jangan sampai lah, jangan sampai mana yang benar, jangan ya, atau jangan sampai terserah kamu lah yang mana. Demokrasi. Ya. Jangan sampai aturan yang akan dibuat atau nanti anggaran yang akan disusun itu justru
ada konflik kepentingan dengan usahanya. Itu yang jangan sampai itu. Nah, misalnya dia pedagang batu bara nih, bukan batu cincin. Pedagang batu bara. Ya lucu itu. Bukan batu cincin. Kalau batu cincin itu orang Madura. Enggak, orang Padang dong. Ada ceritanya juga kan. Iya. Bagaimana orang Madura ada orang Padang menemukan batu mau? Iya. Ini episode berikutnya. Nah, jangan sampai mereka yang pedagang batu ini kemudian buat aturan, mengatur anggaran yang itu kemudian menguntungkan aktivitas usahanya dia, kemudian aktivitas usaha temannya, sahabatnya, anaknya, istrinya gitu. Itu yang jangan sampai. Kalau sekarang kan kita ngomong jangan sampai nih karena baru dilantik kan. Kalau nanti jangan-jangan lagi kita boleh menduga. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, ada kan kalau 60% pengusaha aja itu artinya sudah lebih separuh ya. Lebih separuh orang yang punya potensi berpikiran bisnis dan punya konflik kepentingan. Bahasa Maduranya coy, konflik of interest. Itu berarti sengaja mereka masuk ke sana itu. Iya. Menjadi anggota DPR itu sengaja berarti. Mereka yang pengusaha ini agar kepentingannya bisa disalurkan melalui itu berarti melalui DPR. Sangat mungkin kan sudah banyak tuh yang mengkaji soal bagaimana para pengusaha itu sekarang berpikir tidak lagi hanya mengembangkan usahanya dengan dunia bisnis ya, tapi kemudian mereka berpikir untuk mengembangkan usaha ini mereka perlu kekuasaan, perlu kekuatan politik. Nah, salah satunya adalah dengan cara masuk ke kekuasaan itu, dengan modalitas mereka yang kuat, kekuatan ekonomi yang luar biasa, mereka bisa ikut pemilu yang biayanya sangat mahal itu. Atau bisa jadi jangan-jangan mereka berpikir itu. Pak, gimana? Karena biaya politik itu sekarang tinggi. Ya kan? Kalau nggak salah Perludem bilang sekitar berapa untuk jadi anggota DPR? Banyak sekali, Cak. Bisa puluhan miliar. Kalau ada banyak bergantung daerahnya. Tergantung daerah dan jadi, tergantung arena pertarungannya, calonnya. Kalau bukan pengusaha, susah sekali. Begitu kan? Nah ini minum kopi dulu ya. Susah. Ya silakan. Ditanya terus saya. Kan lama nggak ketemu. Kayak hakim bertanya tuh. Ini sate belum makan. Ya susah, Cak, karena kalau kita lihat untuk anggota DPR RI lah misalnya ya. Anggota DPR RI itu kan daerah pemilihannya luas, Cak. Provinsi, kabupaten, kota yang nanti akan mereka mesti menangkan suaranya luas. Contohnya di Sumatera Barat lah ya. Sumatera Barat itu kan Provinsi Sumatera Barat. Nanti contoh berikutnya jangan Sumatera Barat. Jawa Timur. Ya. Kalian Padang dua-duanya ngeroyok saya nanti. Bukan. Ya kemarin Maduro kedua-duanya. Sekarang kita balas. Oh, balas dendam. Ya. Tapi kan warung saya ini. Kalau saya terpojok tetap bayar. Warung saya ini. Nah, Sumatera Barat itu misalnya dibagi dua daerah pemilihan kan. Nah, satu daerah pemilihan itu ada 8 kabupaten atau 9 kabupaten. Nah, coba bayangkan, Cak, dia mesti keliling ke 8 kabupaten ya untuk merawat pemilih, menemui pemilih gitu. Ya kosnya besar sekali. Belum lagi nanti itu untuk kampanye ya. Belum nanti bayar tim sukses, bayar saksi, bayar relawan untuk menjaga suaranya. Belum lagi pasang spanduk, baliho dan lain-lain. Jadi kalau sekarang dikatakan untuk jadi anggota DPR itu hanya orang yang punya uang banyak, artinya orang yang punya uang banyak tentu pengusaha ya. Nggak mungkin orang selain pengusaha punya uang banyak. Ya mungkin sih, pengusaha besar. Ya itu sangat masuk akal bahwa untuk bisa jadi politisi, masuk DPR pengusaha besar ya. Itu juga karena ada perubahan tren, Cak. Iya. Dulu trennya para pengusaha itu menyuruh atau meminta anggota partai politik tertentu mewakili kepentingannya sebagai representatif mereka. Tapi lama-kelamaan kenapa harus diwakili? Ada semacam kolusi. Ada perubahan dulu. Ya namanya rakyat kan. Bisnis kan juga rakyat. Jadi dia berupaya keinginan dan kepentingannya bisa direpresentatifkan sama anggota partai politik. Karena mereka percaya, tapi lama-kelamaan mereka pikir ngapain diwakili orang. Kalau untuk jadi calon itu mudah di partai politik. Jadi mending maju sendiri. Jadi sudah pasti polanya. Nah ini problematika juga tipologi orang-orang di tubuh partai politik
dan akhirnya di parlemen. Kalau begitu, kalau dari penjelasannya Fadli, Mas Ferry, pedagang sate kayak saya susah menjadi anggota DPR ya. Pasti. Jadi misalnya Cak, ini perwakilan kita. Inilah ya Fadli ya. Pedagang sate, pebisnis ya. Mana yang akan lebih diutamakan oleh representator kita? Tentu adalah Pebisnis. Cuannya banyak, Cak. Lah kader-kader partai yang kerjaannya di sekretariat itu, mereka itu. mengabdi itu bagaimana? Nah, itu jadi masalah juga, Cak. Masalah juga ya. Karena partai tahu ya, partai kan butuh suara di pemilu. Untuk bisa dapat kursi kan mereka butuh suara. Untuk dapat suara, mereka mesti kampanye kan. Kampanye ke banyak daerah, meyakinkan pemilih. Nah, dengan model kompetisi pemilu sekarang, biaya kampanye itu mahal. Pada akhirnya, partai memilih orang yang mampu membiayai kampanye yang mahal ini. Siapa itu? Ya pengusaha-pengusaha tadi. Nah, kader partai yang tadi Cak Imam bilang, susah. Mereka orang yang mengabdi di partai, berdarah-darah membangun partai, merapikan organisasi partai. Ketika akan datang musim pencalonan nih Bang, punya uang nggak? Enggak. Kecuali partainya mencalonkan. Kecuali partai mencalonkan. Partai mencalonkan. Berat, Cak, berat. Berat ya. Berat iura gitu. Saya kalau tahu sudah betul berarti pilihan saya jualan sate. Untuk jualan aja, jangan jualan betul ya. Jangan aja. Jualan Tapi ini aja. loh Mas Ferry, minum dulu. Nanti saya dikomplain lagi mau minum, ditanya katanya kan. Nanti kalau nggak ngerti jawabnya, mikir dulu sambil minum. Iya. Ini gimana kemudian dengan anggota DPR itu yang katanya itu 53% dari mereka yang dilantik kemarin itu adalah wajah-wajah baru, ya kan? Nah, Newcomer. kalau itu wajah baru, lalu ditambah latar belakangnya pengusaha pula, nasib DPR kayak apa menurut Anda? Nah, ini akan jadi tugas berat ya. Dulu saja beberapa anggota itu sudah berpengalaman, tetapi apa yang dihasilkan tidak maksimal. Misalnya selalu gagal anggota DPR memenuhi standar program legislasi nasional. Ini akan jadi problematika sendiri kalau dilihat teorinya. Teorinya bagaimana? Bahwa lembaga legislatif tugas utamanya buat undang-undang ya. Ngomong boleh, ya tentu ngomong juga mereka akan menyampaikan kepentingan orang ya. Buat budget ya juga, tapi kan buat budget itu soal buat undang-undang juga kan. Pengawasan yang diawasi juga soal Pelaksanaan undang-undang. Jadi tugas utamanya buat undang-undang. Lah kalau buat undang-undangnya tidak maksimal, jumlahnya sedikit, isinya tidak detail, yang berakibat terbentuknya peraturan pelaksana yang jauh lebih banyak, obesitas gitu ya, sehingga nanti pelaksananya kacau, tidak ada kepastian, karena peraturan pelaksana beda-beda. Jadi ada tantangan berat bagi anggota parlemen memperbaiki kealpaan di masa lalu. Begitu mau memperbaiki, orang baru yang datang, rata-rata akan belajar gitu ya. Nah ini akan jadi masalah tersendiri bagi parlemen yang harus dipikir ulang oleh para pemimpin di DPR, DPD gitu ya, agar tugas maksimal anggota yang baru ini betul-betul bisa efektif mengubah berbagai kegagalan menjadi keberhasilan, kelemahan menjadi kekuatan. Nah ini problematika berat juga untuk anggota baru. Apakah Kang Komeng atau Bang Komeng mampu membuat undang-undang yang jauh lebih berkualitas dari anggota DPR sebelumnya? Ahmad Dhani yang pencipta lagu bagus-bagus itu mampu membuat undang-undang yang bagus juga di masa depan. Nah, memang ini akan jadi problematika yang harus betul-betul rekayasa baik ya oleh para pemimpin dan para senior di DPR untuk anggota baru ini, para junior newcomersnya DPR bisa maksimal. Tadi udah Ferry mencontohkan beberapa artis tuh. Saya nggak terlalu kenal sih. Orang Madura itu artisnya Rhoma Irama. Dangdut Pak. Kan mantan anggota DPR juga. Apa ya? Iya dong. Tapi dulu itu. Satria bergitar, Cak. Iya. Judi lagunya tuh. Bergitar. Nah, ini kan rupanya ada banyak artis juga yang di masuk DPR. ke DPR itu. Iya banyak. Gitu. Ya. Nah, kita sih tidak suudon lah ya. Bahkan tidak antipati kita. Kita Cak. tidak suudon, tidak Boleh, antipati boleh. gitu kan. Boleh. Tetapi kalau melihat latar belakang mereka ini kira-kira gimana? Ya,
pertama kita tidak antipati artis siapapun ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar kan dibunyikan setiap orang, setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk artis. Cuman artis itu dalam rangka apa dan dalam kapasitas bagaimana bekerja di parlemen. Kemunculan mereka karena faktor apa? Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kaderisasi yang mumpuni di partai politik, sehingga orang tahunya para artis. Anggota kader partai tidak tahu, padahal mereka lebih berpengalaman. Sayangnya pendidikan dan kedekatan partai kepada konstituen membuat mereka tidak terlalu dikenal. Nah, masuklah ini yang artis-artis yang dikenal. Orang memilih karena suka, Cak. Bukan karena paham juga mereka punya kapasitas apa. Jadi semakin dekat kita dengan rakyat, semakin dikenal, kitalah yang dipilih. Nah, ini tantangan juga bagi partai, kenapa kemudian yang dipilih adalah para artis. Kedua, memang ada kerumitan sistem ya. Di satu sisi kita maunya yang terbuka, sehingga rakyat bebas memilih. Tapi di sisi yang lain partai maunya yang tertutup, sehingga kader-kader mereka yang bisa terpilih. Nah, ini dilema yang perlu dijawab. Bagaimana keterbukaan betul-betul tetap menghasilkan kader-kader yang mumpuni. Nah, tugas partai itu, Cak. Kalau begitu mungkin nggak ya kita itu, misalnya DPR nih, bukan saya ini siapa, cuma jualan sate begini, saya bisa dapat pencerahan kalau Anda datang ke sini. Ya. Nah, kalau begitu karena tadi Fadli bilang anggota DPR itu rata-rata adalah mereka pengusaha kaya. Ya kan? Sementara di sisi lain ini yang sudah berdarah-darah di partai, kader ini karena tidak punya uang, mau nyalon 10 kali pun tetap tidak jadi. Ya kan? Iya kan? Mungkin yang ke-11 jadi. Cita-citanya sampai jadi calon aja. Iya kan? Nah, gitu kan, hanya spesialis calon misalnya gitu. Mungkin nggak misalnya kita rubah undang-undang itu? Seperti dulu, pakai nomor urut. Mengubah undang-undangnya sih bisa saja, Cak. Kalau pertanyaannya bisa, sangat bisa. Cuman akan jauh lebih baik dan lebih bijaksana sebetulnya kalau misalnya kita melihat pangkal persoalannya di mana. Apakah betul pangkal persoalannya adalah di ketentuan undang-undang sistem pemilunya? Ini kan kenapa orang-orang populer terpilih kan banyak yang mengatakan karena sistem pemilunya proporsional terbuka, peraih suara terbanyaklah kemudian yang jadi pemenang gitu ya. Nah, kalau diganti ke sistem proporsional tertutup dengan nomor urut saja, itu mungkin akan jauh lebih baik atau tidak, kan perdebatannya sering di sana. Tapi kalau menurut saya, isu terutama atau isu yang paling sentral bukan itu. Yang paling utama adalah bagaimana sebetulnya proses pengambilan keputusan di partai yang mestinya fair, yang mestinya demokratis dan terbuka untuk menentukan siapa yang diputuskan jadi calon gitu. Jangan sampai yang problem hari ini adalah, Cak, kan tiba-tiba ada orang kaya, orang punya uang, pebisnis tadi, tiba-tiba datang ke partai 1 tahun atau 6 bulan menjelang pencalonan, saya mau jadi caleg, saya sediakan uang sekian puluh miliar untuk partai. Nah, partai tanpa punya daya yang kuat untuk menolak itu ya, karena memang notabene partai butuh juga, akhirnya mencalonkan orang ini. Sementara ada kader yang sudah lama mengabdi di partai, menjaga organisasi partai, tersingkir dengan situasi seperti itu. Nah, ke depan yang perlu diperbaiki salah satunya adalah mekanisme kandidasi dan kaderisasi di partai. Misalnya untuk DPR RI itu kan jabatan prestisius, penting ya, membuat undang-undang tugas utamanya. Nah, mungkin ke depan partai bikin aturan di level undang-undang ya. Misalnya di undang-undang partai, di undang-undang pemilu, untuk menjadi calon anggota DPR RI mesti 5 tahun dulu jadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum pendaftaran calon. Jadi kalau misalnya pendaftaran calon nanti untuk pemilu 2029 itu di tahun 2028 misalnya ya. Nah, orang yang boleh dicalonkan partai itu mesti sudah jadi anggota partai sejak tahun 5 tahun sebelumnya. 2000. Atau 2025 misalnya, atau 2026 misalnya. Nah, itu mesti dibuat dalam ketentuan undang-undang pemilu. Dan dibatasi juga mungkin periodenya ya. Bisa saja usulan Pusat Studi Konstitusi. Ya. Dulu Apa itu? Pusat Studi Konstitusi atau Pusako, salah satu pusat studi di kampus terkenal di Andalas. Oh iya.
dulu pernah mengusulkan syarat itu berjenjang. Ya. Jadi anggota partai yang bisa maju untuk DPRD kabupaten 2 atau 3 tahun sebagai anggota partai, lalu di provinsi 3 sampai 5 tahun, di nasional itu akan 5 tahun atau 7 tahun sebagai anggota DPR atau calon presiden. Jadi orang tidak ujuk-ujuk masuk partai bisa langsung mencalonkan dan terpilih, tapi nggak tahu apa-apa pekerjaannya. Iya. Tapi begini memang, anggota DPR itu mungkin ya, jadi anggota DPR diperebutkan karena gajinya tinggi. Oh, iya. Gajinya mungkin gede, mungkin saya kan nggak tahu, Pak. Oh, saya ini kerjanya cuma di warung ini aja. Tapi kawan-kawannya banyak anggota DPR. Saya cuma nyoblos. Mulai ragu. Lama mikirnya. Saya cuma nyoblos, Pak. Oke. Nah, oh, yang anggota DPR datang ke sini ada? Ada banyak. Ada. Makan sate saya nih. Bayar nggak? Oh, 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat. Nah, mungkin karena gajinya gede. Nah, karena anggota DPR itu sudah bayar 2 kali lipat, boleh nggak kami bayar setengahnya saja? Ini kan sudah, Pak, sate ini kan dana warung sudah tutup. Kali ini gratis, Pak, besok bayar. Ini gratis. Besok kami nggak datang lagi. Gimana? Nah, Cak? karena gaji ini tinggi, ya kan? Mungkin itu yang memicu orang itu, ya kan? Dan di samping kesempatan lain untuk mendapatkan cuan lebih besar, yang memicu orang itu untuk berlomba-lomba ingin menjadi anggota DPR. Ya gajinya lumayan lah ya Pak. Kalau gaji memang terbilang besar. Tunjangannya yang Bukan begitu, saya ingat. Kemarin itu ada yang sampai mau mogok, nggak mau cuti apa segala macam karena gajinya 12 tahun nggak naik, itu gimana tuh hakim? teman-teman hakim ya. Nah, iya itu gimana itu? Teman-teman hakim di seluruh Indonesia kan berencana tuh, Fat, mau mogok nasional. Oh iya, nggak hanya Seminggu tidak ada persidangan. Pengadilan tutup tuh ya. Ya, 7 hari itu tidak akan ada upaya para pencari keadilan bisa menemukan keadilan persidangan. Problematikanya sederhana, teman-teman ini tidak digaji layak di seluruh Indonesia. Emang iya. Padahal ada yang berjanji mau memperbaiki sistem hukum, gaji layak dan segala macam. Siapa yang janji itu? Inisial. Gitu ya. Loh, kalau ditanya inisial kok malah daham. Kan tulisannya Oh iya. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Jadi ada yang berjanji untuk memperbaiki kesejahteraan hakim tapi sampai sekarang tidak terpenuhi. Bagaimana kita bisa mewujudkan poin paling penting di pasal 24 Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Begitu mereka sidang, tiba-tiba ditelepon istri, Rinso di rumah habis. Pulsa listrik mati. Rinso boleh nggak? Token bunyi. Bagaimana dia bisa mengetuk secara adil? perasaan tidak enak. Jadi untuk mewujudkan rasa keadilan, kemerdekaan, kekuasaan hakim, kesejahteraan mereka dipenuhi dulu. Dan biasanya hakim-hakim yang independen, merdeka dari campur tangan berbagai pihak, memutuskan dengan adil di banyak negara maju adalah kesejahteraannya sangat-sangat baik. Oh, jadi itu alasannya. Ya wajar, Cak. Wajar ya. Hakim itu pekerjaan orang hukum tertinggi, Cak. Jadi hakim itu mestinya dia pintar, nomor 1, punya integritas baik, etika moral tertinggi. Yang di bawah itu dosen lah, gitu ya. Karena dipanggil yang mulia. Yang mulia panggilnya, Your Honor. Jadi penghormatan mereka tidak sehormat isi gaji dan tunjangan mereka. Nah, andai mereka itu betul mogok, lalu ada sesuatu yang urgent harus diputuskan terkait dengan kehidupan bangsa dan negara, itu gimana? Nah ini kan ada dilemanya. Mereka akan terus mengadili, tetapi hati mereka susah, atau kemudian melakukan langkah-langkah untuk pemerintah mendengar keluh kesahnya, dengan konsekuensi para pencari keadilan itu akan sulit menemukan keadilan karena warung Madura tutup gitu. Gimana cari sate? Gimana cari keadilan? Kalau itu bisa WhatsApp, bisa telepon sediakan. Sementara pengadilan nggak bisa WhatsApp kan? Begitu tutup, bagaimana kemudian mereka bisa Tapi hakim ini kan berlaku untuk semua hakim maksudnya. Bukan hanya hakim di pengadilan negeri
PT, MA. Ini juga mungkin berlaku di pengadilan konstitusi kali ya? Iya, semua hakim konstitusi mau mogok juga. Itu dia. Pertanyaan saya gitu. Mau ikut mogok juga. Jadi 9 orang itu. Saya nggak ikut-ikut ya. Jadi problematikanya kalau mau dikaitkan dengan tugas DPR tadi, karena janji untuk menyelesaikan undang-undang jabatan hakim, nggak selesai bertahun-tahun. Jadi bisa itu masalahnya. Nah nanti sampai hakim konstitusi nggak mogok karena kesejahteraannya sudah terjamin kayak. Enggak lah, masa mogok hakim konstitusi. Lah itu dia, makanya saya tanya, Fad. Ini kan semuanya namanya hakim. Ya kan? Apakah hakim yang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung, atau juga termasuk hakim konstitusi yang 9 orang ini? Hakim yang dalam konsep tata negara berdasarkan putusan MK adalah hakim dengan huruf besar. Yang diawasi KY karena Komisi Yudisial. Jadi hakim-hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Banyak masyarakat kita yang nggak paham. Hakim dengan huruf besar dan huruf kecil, atau nggak pakai huruf. Hakim jadinya. Hakim garis. Jadi dulu MK memutuskan ada tugas Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim huruf kecil yang maknanya seluruh hakim, apapun jenis hakimnya. Hakim pengadilan negeri, pengadilan militer, agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Semuanya hakim konstitusi dan hakim agung. Tetapi ada yang huruf besar bergantung tipenya apa. Jadi hakim pada tipe-tipenya. Ini cara penulisan saja dalam bahasa Indonesia, Cak. Bukan hanya handphone yang ada tipenya. Tipe A. Bukan hanya handphone. Iya, betul. Udah jangan dituliskan ya, bahaya. Ragu saya jadi. Loh, sekarang perbandingannya itu apa? Hakim itu sekarang gajinya sudah berapa, lalu mau minta naik berapa, lalu perbandingannya itu lembaga apa? Guru misalnya. Wah, jauh. Iya, saya setuju tuh. Jadi memang harus ada komparasi yang fair juga. Kalau kemudian dikatakan gaji tidak naik berapa? 12 tahun ya. 12 tahun itu kan mesti disampaikan juga. Ya sekarang sih berapa sih penerimaan hakim total ya, istilahnya take home pay-nya berapa sih hakim gitu. Nah, kalau dibandingkan misalnya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, misalnya PNS di hakim kan PNS ya, hakim PNS di Kementerian Keuangan misalnya, yang kata orang kan gajinya besar tuh, tunjangannya besar. Jauh nggak selisihnya gitu. Nah, kalau misalnya memang jauh ya bisa masuk akal kalau kemudian mesti dinaikkan. Kan jadi hakim kan tanggung jawabnya besar ya. Kan coba bayangkan, dia yang akan memutuskan orang bersalah atau tidak bersalah, masuk penjara atau tidak masuk penjara gitu. Jadi ya mereka harus tuntas dengan dirinya gitu. Sehingga dia terlindungi juga dari hal-hal yang tidak baik ya. Orang yang ingin mempengaruhi dia dengan menjanjikan segala macam ya. Kalau dia sudah sejahtera, sudah baik, sudah keterpenuhi kebutuhannya, keinginan-keinginan seperti itu kan sudah tidak ada. Itu penting juga jadi pertimbangan. Makanya saya tanya itu karena begini, Pak. Soal hakim konstitusi itu, kenapa apa ini harus mogok juga? Padahal gaji sudah banyak, besar banget. Iya kan? Karena begini. Kalau gajinya tidak layak, saya yakin ikut mogok, Cak. Tapi karena sudah layak, ya nggak. Berarti kalau nggak mogok, layak. Ya kalau hakim konstitusi rasanya sangat layak. Nah, sangat layak. Kaitannya dengan hakim konstitusi itu, kenapa saya tanyakan? Ini kan sebentar lagi pilkada. Ya kan? Pastilah ada yang bersengketa ke sana kan? Ya kan? Nah, cuma begini sebelum ke sana. Ini pilkada ini kan aneh. Ya, yang sekarang aneh. Gitu. Lucu lah menurut saya gitu. Kalau lucu ketawa kita nih. Siap-siap saya nih. Banyak sekali yang lawan kotak kosong itu. Oh iya, banyak. Itu dari sisi pengkaderan partai. Dari sisi ideologisasi partai, itu Fat ya, misalnya gitu, itu bagaimana? Ya, kalau kita ingin mencari siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab ya, Cak ya, terhadap fenomena banyaknya pilkada dengan kotak kosong ini, salah satu yang paling bertanggung jawab menurut saya memang partai politik, karena
partai politik kan institusi di republik ini, institusi demokrasi ya, yang punya fungsi eksplisit untuk melakukan kaderisasi politik, rekrutmen politik, sehingga nanti ada kader mereka, anggota partai politik mereka yang siap untuk diajukan sebagai calon kepala daerah. Kan itu fungsi partai itu, Cak. Ya. Partai politik kan ada karena itu salah satunya. Ya. Nah, kalau kemudian sekarang ada di momentum pilkada ya, partai politik tidak punya kader atau tidak punya calon untuk diajukan sebagai calon kepala daerah, itu kan aneh. Ya. Artinya partai fungsi kaderisasinya nggak berjalan, ngapain Kecuali aja? partai gitu. itu memang tidak memenuhi syarat secara ambang batas misalnya gitu ya. Itu itu masalah berikutnya kan. Tapi misalnya nih, ini kan pemilu pilkada itu kan 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali. Nah kan kalau kita bandingkan misalnya dengan pilkada terdekat yang sebelumnya 2020, apakah memang di daerah-daerah yang pilkada dengan calon tunggal itu semua partai yang mendukung calon tunggal itu memang dari awal dulu mendukung si orang yang sekarang jadi calon tunggal itu? Saya rasa tidak. Artinya ada partai politik yang jadi oposisi lah istilahnya di kepala daerah yang dulu memegang masa jabatan atau tokoh yang dulu akan diusung menjadi calon kepala daerah. Nah 5 tahun berjalan, tiba-tiba partai politiknya malah ikut mendukung calon tunggal ini gitu. Artinya partai politik 5 tahun nggak ngapa-ngapain untuk melakukan kaderisasi. Calon tunggal itu kan berarti sama dengan ini loh Mas Ferry. Sama dengan memaksa masyarakat atau rakyat untuk memilih yang ada ini kan. Iya. Kan begitu kan. Iya. Nah makanya nggak heran kalau kemudian gitu ya di beberapa daerah yang saya lihat itu mereka kampanye untuk memenangkan kota kosong. Kota kosong. Iya. Nah kalau ini terjadi terus bagaimana? Kalau misalnya kota kosong yang menang, ini bagaimana? Padahal ini adalah pemilu serentak. Ya betul. Jadi konsep calon tunggal dan kota kosong ini menyalahi konsep dasar dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini. Kan pemilu dan pilkada itu kan konsepnya kompetisi demokrasi. Kalau mereka siap berkompetisi, siap berdemokrasi, mestinya ada yang berbeda, ada kompetitornya. Ini masa kompetitornya kota kosong, Cak? Ini bisa sampaikan visi misi, ini diam saja. Kosong jadi, aja apa gitu ya. yang mau diadu? Rakyat mau milih apa? Si A ngomong, yang kota kosong tidak ngomong. Jadi Kosong dia, itu kosong. yang bahasa Cak Imam tadi. Kita kok dipaksa milih seseorang atau kota kosong? Tapi pilihannya nggak enak. Harusnya pilihannya beragam. Ya. Di Madura berapa kecamatan, ada wakil-wakil suku tertentu, ya, kecamatan tertentu, cara berpikir tertentu dan segala macam. Jadi orang punya alternatif dan keberagaman. Kok 270 juta lebih rakyat Indonesia, ratusan suku bangsa, ya, ratusan bahasa, calonnya satu, lawan pula kotak kosong. Jadi wajar saja ada masyarakat yang kesal. Karena mungkin aspirasinya tidak tersalurkan, yuk kita pilih kota kosong. Padahal yang perlu diperbaiki cara kompetisi itu. Nah MK sebenarnya putusan 60 MK sudah membuka kesempatan, sudah membuka ruang. tapi partai sekali lagi mereka kemudian membeli seluruh perahu calon itu, lalu kemudian menutup kesempatan munculnya calon alternatif. Jadi yang membeli perahu banyak-banyaknya itu berarti kategorinya kartelisasi politik. Kartelisasi. Ngeri. Ada orang warung sate Madura, bahasanya setinggi langit. Kartel itu kaitannya. Bapak menyamar nih ya? Bapak agen bin, jangan-jangan bahasanya bagus betul. Jadi tukang sate kan orangnya. Ini ada periksa Pak, ada yang alat perekam. Oh, kalau itu tukang bakso. yang dulu itu. Yang dulu. Oke. Jadi itu ya berarti fenomena kartelisasi itu bisa saja terjadi kan? Sangat mungkin terjadi. Jadi bagaimana kemudian politik dipermainkan, dikelola, yang kemudian merugikan para pemilih, proses tidak demokratis dan lain-lain. Betul, Cak. Ini ada permainan kartel politik yang kemudian mengelola demokrasi kita jadi sedemikian rupa. Fat.
Ya ini Enggak, aku mau tanya, jangan Tanya. jawab dulu kamu. Saya mau tanya. Dia sudah ini. tahu pertanyaan Cak itu. Kan orang Madura sering gitu. Minum dulu, minum. Haus kayak. Habis minumnya ya. Bisa tambah kan? Tuang lagi. Kalau nggak ada nanti bisa masih bisa diambil di keran. Mumpung gratis, Pak. Jadi Pak, Ah, kamu ini kan katanya aktif di urusan pemilu. Apa Oh, tadi iya. namanya? Perludem. Perludem. Ini Perdiem. diulang-ulang apa tujuannya? Ada promosi Perludem gitu, ulang-ulang Perludemnya. Enak sekali Pusatku saya itu masih Pusatku sanksi. Ini bisa dipesan nggak nih? Sate bisa dipesan ke rumah. Saya masih sanksi dengan singkatannya tadi. Iya. Perlu dan demen itu tadi. Pasti ada singkatan yang lain Perludem itu. Perlu perdiam. Oh, perlu berdiam. Ya. Nah, kamu kan aktif di Perludem. Iya. Yang paling kenceng suaranya menyuarakan soal kepentingan pemilu biar berjalan dengan baik gitu kan. Ya. Nah, sekarang itu ada yang lucu juga. Petahana cuti untuk maju lagi. Ya kan? Nah, apapun petahana itu kan dia punya ikatan emosional dengan ASN-nya. Ya, di Dia daerah bekerja. ya. Daerahnya, iya kan? Ya, masih bisa dia Apapun telepon. lah. Iya kan, apapun lah. Nah, ini kaitannya dengan netralitas ASN, netralitas penyelenggara. Itu gimana kemudian kalau begitu? Iya, kita sangat khawatir ya, Cak, soal netralitas ASN, netralitas aparatur desa gitu ya. Termasuk juga netralitas penyelenggaraan program-program pemerintah yang akan sangat populer untuk kepentingan petahana. Itu sangat mengkhawatirkan sebetulnya di Pilkada 2024. Kenapa? Karena saya yakin ya, proses Pilpres 2024 yang lalu, yang secara terang-terangan, secara masif memanfaatkan bansos, hibah, dan lain-lain untuk kepentingan pemenangan calon presiden, itu bisa jadi inspirasi yang kuat Bisa untuk jadi pemenangan pola. pilkada. Itu bisa dimainkan lagi. Bisa jadi kira-kira pola. gitu ya. Istilahnya game template. Game template itu menarik bahasa istilah. Madura. Apa itu artinya? Saya orang Madura tapi baru dengar. Apa namanya? Itu istilahnya game template itu Ya, permainannya ditiru lah. Ya. cara mainnya gitu. Ya, Cara mainnya disamakan sama. lah ya. Cara mainnya sama. Disamakan. Apalagi ini kan jarak pilkada dengan pemilu dekat nih, Cak. Kalau bahasa Inggrisnya itu, Inggris Madura tapi itu. Cak. Cak, saya ragu itu bahasa Madura. Bahasa Madura itu selalu harus bisa dibunyi berulang. T1 bahasa Madura. Tapi kalau game template gimana ulang gitu? Oh, berarti yang di Kanada Toronto itu Madura ya? Toronto itu. Toronto itu berarti Madura itu. Madura, Padahal Ya, Kanada. orang Madura apa namanya itu? Wilayah Madura mulai dari pesisir laut itu semua Madura tuh, Cak. Sepanjang air lautnya masih asin, Itu Madura. Ya. udah sama kayak orang ini. Tapi sudah Biaman. mau Madura itu memang punya rencana, visinya itu menguasai dunia. Wah. Ini masih lanjut nggak pertanyaan saya ini? Udah lupa saya. Nah iya, karena jaraknya kan dekat nih, Cak. Jarak pilpres dan pilkada kan dekat sekali nih. Enggak, kamu tadi mau komentar Toronto apa yang lanjut pemilu? Untuk game template ya tadi ya. Terus. Nah itu akan jadi semacam inspirasi lah bagi calon kepala daerah. Apalagi di pilpres yang lalu kan penegakan hukumnya lemah ya. Nah apalagi petahana yang maju kan dia masih punya lah akses terhadap ASN, birokrasi, kepala desa. Itu sangat mengkhawatirkan dengan situasi penegakan hukum yang lemah oleh Bawaslu. Ini bisa saja ya kompetisi yang tidak seimbang akan terjadi lagi di pilkada. Gitu ya. Ini harus diwaspadai betul. Luar biasa. Jadi ini matur sekelangkong. Batas sekali. Yang artinya Ya artinya Matur makasih banyak. sekelangkong itu bahasa Inggrisnya terima kasih. oh Ya, matur sekelangkong. Bukan makasih banyak, Cak. Cuman makasih doang. Oh, matur sekelangkong itu terima kasih. Kalau banyak itu ya matur sekelangkong sebanyak. Oh, mator sekelangkong sebenarnya. tol langkong Jadi ini senyap. terima kasih matur sekelangkong. Senyap. Sama-sama, Cak. Ferry Fadli sudah datang ke sini. Ya. Ferry Fadli itu nama satu orang, artis Ferry Fadli. Oh, ada itu. Ada tuh. Dulu. Orang Madura. Zaman Baheula. mengingatkan umur kita ya. Iya. Jadi ini terima kasih sekali lagi matur sekelangkong. Sama-sama. Sudah datang ke warung saya ini. Enak satenya. Saya tadi itu sudah mau tutup, ya kan? Tapi Kami datang. bukan
Tapi saya tuh masih pengen ngobrol-ngobrol tentang demokrasi itu di warung sate demokrasi ini. Alhamdulillah udah Ferry datang membawa kamu pula, Fat. Ngajak kamu pula. Itu. Saya juga senang makan satenya. Tapi saya mau datang besok lagi, Cak. Kan tadi mau ada makan sate yang lebih enak. Oh iya, ya udah nanti minggu depan saya akan datang lagi ke sini. Siap. Khusus tak persiapkan sate yang lebih enak dari ini. Sorry ya, Pat. Saya bawa pulang aja lah. Begini, nanti kalau pembantu saya yang memang ahli meracik sate ini sudah datang. Islah tadi itu. Islah. Ada lagi. Imron. Saya buatkan yang lebih Kalau enak. Mas Islah Katanya harus I namanya. nangkap Imron dulu. Jadi ini karena sudah malam. Rusak propertinya. Berderuk dia. Berbunyi. Namanya sate susah buat ini nanti. Sudah gratis patah lagi. Jadi karena ini warung sudah malam, sudah tutup. Ini kan bukan warung kelontong Madura yang 24 jam buka. Ini ada batasnya. Jadi warung ini sudah mau saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ferry, Fadli, terima kasih. Sama-sama, sudah datang ke sini. Nanti minggu depan jangan lupa. Siap. Kesini lagi ya. Oke, sepanjang ada sate gratis kita. Oh, satenya ada terus. Ada terus. Karena sate itu selalu tidak pernah saya habiskan. Disisakan ya. Sarapan besok pagi. Gitu. Hemat bukan sembarang hemat ya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih sudah mampir di warung sate saya ini, Sate Demokrasi, sajian tentang demokrasi. Saya Cak Imam, pemilik warung Sate Demokrasi. Sampai jumpa. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.